Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farifa Farizi akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Sistem Informasi. Tujuan pembelajaran Sistem Informasi yaitu pentingnya belajar dan memahami sistem informasi, perbedaan data dari informasi yang dan diuraikan, karakteristik yang digunakan untuk mengevaluasi data, nama komponen suatu informasi sistem, dan menggambarkan beberapa karakteristik sistem. Daftar komponen komputer sistem berbasis sistem informasi. Mengidentifikasi jenis dasar informasi bisnis sistem dan mendiskusikan siapa yang menggunakannya, digunakannya, dan jenis manfaat apa yang didapatkannya. Yang selanjutnya, mengidentifikasi langkah utama dari pengembangan sistem, proses, dan menyatakan tujuan masing-masing. Menjelaskan beberapa ancaman terhadap keamanan dan privasi sistem informasi dan internet. Mendiskusikan peran memperluas dan manfaat informasi sistem dalam bisnis dan industri. Selanjutnya, kita akan membahas an introduction to informasi system. Nilai informasi secara langsung terkait bagaimana membantu para pengambil keputusan mencapai tujuan organisasi. Komputer dan sistem informasi secara terus-menerus membuat tujuan. Nilai informasi secara langsung terkait bagaimana membantu para pengambilan keputusan mencapai tujuan organisasi. Sistem informasi harus diterapkan dengan serius dan cermat agar masyarakat, bisnis, dan industri di seluruh dunia dapat mendapatkan manfaat yang besar. Why learn about informasi system? Sistem informasi digunakan di hampir setiap profesi. Pengusaha pemilik usaha kecil menggunakan sistem informasi untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Sales representatives menggunakan sistem informasi untuk mengiklankan produk, berkomunikasi dengan pelanggan, dan menganalisa tren penjualan. Seorang manajer menggunakannya untuk membuat keputusan dalam investasi besar dalam jutaan dolar. Perencanaan keuangan menggunakan sistem informasi untuk klien mereka untuk membantu mereka untuk menabung, pensiun, atau pendidikan anaknya. Dari perusahaan kecil hingga perusahaan multinasional besar, bisnis dari semua ukuran tidak bisa bertahan hidup tanpa sistem informasi untuk melakukan operasi akuntansi dan keuangan. Sistem informasi yang sangat diperlukan alat untuk membantu Anda mencapai tujuan karir Anda. Konsep informasi, data, informasi, and knowledge. Data terdiri dari fakta mentah seperti nomor karyawan, total jam kerja dalam seminggu, nomor bagian inventaris atau pesanan penjualan. Informasi adalah kumpulan fakta terorganisir sehingga mereka memiliki nilai tambahan melampaui nilai fakta individu. Sistem konsep. Sistem adalah salah satu set elemen atau komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Elemen itu sendiri dan hubungan di antara mereka menentukan bagaimana sistem bekerja. Sistem memiliki input, pengolahan mekanisme, output, dan umpan balik. Komponen sistem terdiri dari 4, yaitu input, pemrosesan, output, dan umpan balik. What is an information system? Seperti disebutkan sebelumnya, sistem informasi adalah satu set elemen saling terkait atau komponen yang mengumpulkan input, memanipulasi proses, menyimpan dan menyebarluaskan data dan informasi, dan memberikan reaksi korektif, mekanisme umpan balik, untuk memenuhi tujuan. Mekanisme feedback adalah komponen yang membantu organisasi mencapai tujuan mereka, seperti meningkatkan keuntungan atau meningkatkan layanan pelanggan. Bisnis informasi sistem, jenis yang paling umum dari sistem informasi yang digunakan dalam organisasi bisnis adalah mereka yang dirancang untuk perdagangan elektronik dan mobile, proses transaksi, informasi manajemen, dan dukungan keputusan. Selain itu, beberapa organisasi menerapkan tujuan khusus seperti virtual reality yang tidak digunakan oleh setiap organisasi. Bersama-sama, sistem ini membantu karyawan dalam organisasi menyelesaikan tugas rutin dan khusus, mulai dari mencatat penjualan dan keputusan pendukung di berbagai departemen, untuk memberikan alternatif untuk proyek dan peluang skala besar. Meskipun sistem ini dibahas secara terpisah, bagian dalam bab ini dijelaskan
secara lebih rinci, kemudian mereka saling diintegrasikan dalam satu produk dan disampaikan oleh paket perangkat lunak yang sama. Misalnya, beberapa perencanaan sumber daya perusahaan, paket proses transaksi, memberikan informasi dari dan dukungan keputusan. Elektronik dan mobile commerce. E-commerce melibatkan transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik antara perusahaan bisnis ke bisnis atau B2B. Perusahaan dan konsumen, bisnis ke konsumen atau B2C. Konsumen dan konsumen lainnya, konsumen ke konsumen atau C2C. Bisnis dan masyarakat, sektor dan konsumen dan sektor publik. Anda mungkin berasumsi bahwa e-commerce cadangan terutama untuk konsumen yang mengunjungi situs web untuk belanja online. B2B, perusahaan supplier dan pemasok, perabot kantor, perusahaan hosting, dan berbagai model bisnis e-commerce lainnya dari sektor ini. Contoh B2B adalah Ralali.com, Indotrading.com, Kawan Lama, Electronic City, Indonetwork, dan lain-lain. B2C, transaksi e-commerce B2C modifikasi model retail tradisional di mana bisnis menjual jasa atau produk kepada individu, namun bisnis dijalankan dengan platform online alih-alih dengan toko fisik. Contoh dari B2C yaitu Blibli, Bukalapak, JD.id, Lazada, Shopee, dan Tokopedia, dan lain-lainnya. C2C, dalam kategori C2C e-commerce ini, konsumen individu dapat menjual maupun membeli produk dari konsumen lainnya. Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia merupakan beberapa contoh marketplace yang paling terkenal di Indonesia sekarang ini. Contoh C2C yaitu Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia merupakan contoh marketplace yang paling terkenal di Indonesia. C2B, Customer to Business, adalah model bisnis di mana konsumen atau end use menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Ini adalah model kebalikan dari B2C yang tadi, di mana bisnis menghasilkan produk dan layanan untuk konsumsi konsumen. Contoh C2B ini yakni iStockPhoto.com yang menjadi media bagi fotografer individu untuk mendapatkan royalti apabila ada yang menggunakan foto-fotonya. E-bisnis selain e-commerce, sistem informasi biasa menggunakan bisnis telekomunikasi dan internet untuk melakukan banyak tugas terkait. Pengadaan elektronik, e-procurement, misalnya, melibatkan penggunaan sistem informasi dan internet untuk memperoleh suku cadang dan persediaan. Bisnis elektronik ini melampaui e-commerce dan e-procurement dengan menggunakan informasi internet untuk menjalankan semua tugas dan fungsi yang berkaitan dengan bisnis sebagai akuntansi, keuangan, pemasaran, manufaktur, dan kegiatan sumber daya manusia yang lainnya. E-bisnis ini juga mencakup bekerja dengan pelanggan, pemasok mitra strategis, dan pemangku kepentingan. Dibandingkan dengan strategi bisnis tradisional, strategi bisnis ini fleksibel dan mudah beradaptasi. Selanjutnya, manajemen informasi sistem. MIS atau bisa disebut juga manajemen informasi sistem adalah sekumpulan orang, prosedur, perangkat lunak, basis data, dan perangkat yang memberikan informasi rutin kepada manajer dan pembuat keputusan. MIS ini berfokus pada efisiensi operasional, pemasaran, produksi, keuangan, dan area fungsional didukung oleh MIS dan dihubungkan melalui database umum. MIS biasanya menyediakan laporan standar yang dihasilkan dengan data informasi dari TPS atau bisa disebut juga Transaction Processing System. Adapun jenis-jenis sistem informasi yang ini yaitu ada 4. Yang satu Transaction Processing System atau bisa disebut dengan TPS. Yang kedua Manajemen Sistem Informasi Sistem atau bisa disebut juga MIS. Decision Support System atau DSS. Dan yang terakhir Decision Support System. Yang selanjutnya kita akan membahas Informasi System in Organization. Tujuan ini adalah penggunaan sistem informasi untuk menambahkan yang bernilai kepada organisasi sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi, budaya, dan perubahan. Karena sistem informasi begitu penting, bisnis perlu memastikan bahwa perbaikan atau sistem yang sama sekali baru membantu menurunkan biaya, meningkatkan keuntungan, meningkatkan pelayanan, atau mencapai keuntungan. Kerjasama antara manajemen bisnis dan IS adalah kunci untuk membuka potensi baru atau yang dimodifikasi.
Dan selanjutnya organization and information system. Sebuah organisasi adalah sekumpulan orang dan sumber daya lain yang didirikan untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan utama organisasi profit adalah memaksimalkan nilai pemegang saham sering diukur dengan harga saham perusahaan. Organisasi nirlaba termasuk kelompok orang sosial keagamaan, universitas, dan organisasi lainnya yang tidak memiliki keuntungan sebagai tujuan. Sebuah organisasi adalah sebuah sistem yang berarti bahwa yang memiliki input, mekanisme pengolahan, output, dan umpan balik. Sebuah organisasi selalu menggunakan uang, orang, material, peralatan mesin, data, informasi, dan keputusan lainnya. Kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin dasar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik bersifat virtual ataupun fisik, agar aman dari ancaman, baik dari luar ataupun dari dalam. Yang pertama hanya memiliki sedikit pelindungan keamanan, namun hal ini berubah pada saat Perang Vietnam ketika sejumlah instansi komputer dirusak oleh pada pemprotes. Keamanan informasi. Saat pemerintah dan kalangan industri mulai menyadari kebutuhan untuk mengamankan sumber daya informasi, perhatian nyaris terpukul secara eksklusif pada pelindungan perantik keras database. Maka istilah keamanan sistem security pun digunakan. Fokus seperti ini kemudian diperluas sehingga mencakup bukan hanya perantik keras dan data, namun juga peranti lunak, fasilitas komputer, dan personel. Tujuan keamanan informasi ini adalah kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Manajemen keamanan informasi, seperti halnya cakupan keamanan informasi telah meluas, demikian juga pandangan akan tanggung jawab. Manajemen tidak hanya diharapkan untuk menjaga agar sumber daya informasi aman, namun juga diharapkan untuk menjaga perusahaan tersebut agar tetap berfungsi setelah suatu bencana atau jebolnya sistem keamanan. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan sistem, atau bisa disebut juga informasi security management, atau bisa disingkat ISM. Ancaman keamanan informasi, atau bisa kita sebut juga informasi security threat, adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Adapun jenis-jenis ancaman, yang satu virus. Virus adalah program komputer yang dapat mereplikasi diri sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan saingan dirinya pada program-program ataupun sektor lainnya. Selain virus, terdapat pula worm, Trojan horse, adware, dan spyware. Resiko keamanan ini didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Pengungkapan informasi yang teroritas dan pencurian. Ketika suatu basis data dan perpustakaan peranti lunak tersedia bagi orang-orang yang seharusnya tidak berhak memiliki akses, hasilnya adalah hilangnya informasi ataupun uang. Sebagai contoh, mata-mata industri dapat memperoleh informasi mengenai kompetisi yang berharga, dan kriminal komputer dapat menyelupkan dana perusahaan. Persoalan e-commerce yang tadi kita bahas memperkenalkan suatu perusahaan keamanan baru. Masalah ini bukanlah pelindungan data, informasi, dan perangkat lunak, tapi perlindungan ini dari pemalsuan kartu kredit. Menurut sebuah survei yang telah dilakukan oleh Gartner Group, pemalsuan kartu kredit 12 kali lebih sering terjadi untuk para retail e-commerce dibandingkan dengan para pedagang berurusan dengan pelanggan mereka secara langsung. Kartu kredit sekali pakai. Pada September tahun 2000, American Express mengumumkan sebuah kartu kredit sekali pakai, tindakan yang ditunjukkan sebagai 60-70% konsumen yang mengkhawatirkan pemalsuan kartu kredit dari penggunaan internet. Dan selanjutnya, contoh-contoh tingkat target keamanan. Tingkat
keamanan tuh nomor 1 BS 7799 milik Inggris, BSI IT Baseline Protection Manual, COBIT GASSP SF Standard of Good Practice. Sekian dari saya, Farifa Fariji. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun gangguan dalam video ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.